Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Kali ini saya akan meramalkan tentang bentuk-bentuk aura 12 sio, yaitu yang mewakili orang yang bersio babi ya. Kita akan melihat bentuk aura kamu bagaimana dan apa yang akan terjadi. Bakal terjadi yang bagaimana yang seharusnya akan kamu lakukan di bulan Mei ya, di tahun 2022. Selama 1 bulan ke depan ini kita harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Asalkan kita bisa berpikir positif, lurus ke depan dan berpikir jernih, berpikir panjang dan lebih bijaksana dalam menanggapi segala sesuatu dengan bentuk kehidupan yang kita jalankan ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Teman-teman di sini Anda bisa relaksasi, santai dalam menanggapi sebuah ramalan supaya bisa lebih kusyuk, lebih santai dan lebih respon dalam menanggapi sebuah masalah dalam sebuah ramalan yang akan kalian benahi ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang bersio babi, ini auranya mengatakan bahwa kamu harus ada sebuah pendekatan diri kamu dengan Tuhan kamu, dan kamu ada sebuah semangat ya, sebuah rasa hasrat dan rasa kekuatan dalam diri jiwa kamu. Tapi di sini sepenuhnya kamu harus ada kesadaran tinggi yang cukup tinggi, sadar dan bangkit, bangun secara seutuhnya, barulah kamu bisa menanggapi, bisa melakukan yang terbaik, apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu jalankan ke depannya. Jadi di bulan Mei, orang yang bersio babi ini seharusnya bisa memberikan sesuatu yang support ataupun memberikan sebuah sifat yang cukup bagus sekali dalam diri kamu. Memberikan sebuah tindakan yang nyata dalam berprestasi, berusaha keras, dan menghasilkan sesuatu untuk mencapai sebuah target ya. Nah, jadi ini bentuk aura kamu sangat bagus sekali, asalkan kamu mau mau bangun, bangkit, dan bisa berdiri lebih bagus ke depannya dengan sifat baik ya, dengan pemikiran kamu yang bijaksana dan bisa berpikir logika dan berpikir positif ya. Nah, kamu harus bisa lebih mendekatkan diri kamu pada Tuhan, dan kamu bisa memberikan sesuatu yang terbaik jika kamu bisa mau berusaha untuk melakukan sebuah kehidupan yang mendapatkan sebuah hasil yang cukup memuaskan ya. Coba di sini kita akan melihat apa yang akan terjadi. Ada 3 kartu yang mewakili bahwa dalam waktu dekat ya, di bulan Mei ini bentuk pesan ini mengatakan bahwa untuk membentuk sebuah hubungan yang cukup baik, hubungan yang cukup bagus sekali dalam memberikan sebuah komitmen, membentuk sebuah titik kerjasama yang cukup bagus ya. Jadi dalam waktu dekat di bulan Mei ini ada sebuah sifat kekeluargaan, dalam sebuah sifat jodoh yang bagus dalam melakukan usaha bisnis ataupun rekan kerja ya. Jadi ada sebuah kerjasama yang cukup bagus sekali, bisa bertemu dengan Dewa Penolong, ataupun bertemu dengan orang yang cukup bisa berinteraksi dengan baik dalam usaha, dalam bisnis, ataupun dalam sebuah situasi kondisi, sebuah lingkungan yang akan kamu capai. Nah, jadi dalam diri kamu tuh sebuah hubungan yang baik itu akan kamu dapatkan setelah kamu bisa memiliki sebuah pemikiran yang tajam, pemikiran yang baik dalam membentuk sebuah hubungan. Dalam sebuah kekeluargaan kami, di sini apa yang akan kamu capai nanti di sini akan memberikan sebuah hasil yang baik ya. Jika kamu bisa berpikir lebih positif dan lebih cepat menanggapi sebuah masalah ya yang ada di depan mata kamu. Jadi apa yang akan kamu sikapi di sini, itulah nanti akan kamu gambarkan dengan sendirinya apa yang akan kamu dapatkan dalam berkomitmen. Berikut juga dengan siklus kehidupan kamu yang kamu jalankan ya. Di sini harus ada sebuah bentuk ide, gagasan, wawasan bagaimana akan kamu sikapi. Jadi ada many hands of the goddess, the Tao. Ini semuanya itu kamu harus bisa dibimbing dengan sebuah spiritual yang cukup tinggi. Ya, dijalankan dengan sesuai dengan petunjuk yang bagaimana akan kamu sikapi. Segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik asalkan kamu bisa mau berpikiran lebih maju, berpikir positif dalam menggapai sebuah harapan. Ya, sebuah ide gagasan, sebuah rencana tujuan, harapan yang bagaimana akan kamu jalankan, akan kamu harapkan, itu semua nanti bisa berjalan dengan baik dengan semestinya. Jadi tidak perlu banyak memikirkan segala sesuatunya itu dengan takut-takut, gelisah, ataupun memikirkan sesuatu hal yang baik, tapi semuanya itu akan bisa berjalan dengan lancar. Meskipun ada sedikit kendala, ada sedikit hambatan, tapi semuanya itu bisa dilewati dengan baik ya. Nah, jadi ini siklus kehidupan kamu tuh cukup bagus sekali untuk orang sio babi. Jadi di bulan Mei ini kamu harus ada sebuah harapan, ada sebuah sisi positif yang benar-benar bisa kamu capai ke depannya dengan baik ya. Nah, jadi
tindakan apa yang harus kamu jalankan ya. Di sini ada courage ya. Terus yang kedua ada joy, revelation ya. Nah, kehidupan kamu itu kamu harus ada sebuah keberanian dalam pengambilan keputusan. Keberanian dalam menyikapi sebuah masalah. Rencana tujuan itu sudah akan ditujuankan di depan mata kamu. Kamu tinggal kamu laksanakan, kamu jalankan dengan baik. Lakukan dengan rasa sukacita, berpuas diri, dan bisa melakukan apa yang benar-benar sudah memantapkan diri jiwa kamu. Kamu lakukan saja, jangan ada sebuah unsur keterpaksaan, tapi lakukan yang terbaik. Diri kamu itu kamu harus ada sebuah revelation, ada sebuah bentuk wahyu, petunjuk dari Tuhanmu. Jadi kamu tidak boleh tinggalkan, tidak boleh menjauh dari Tuhanmu. Jiwa kamu harus bisa lebih banyak bersekutu, banyak berdoa, banyak beribadah, sholat dan sembahyang. Barulah semuanya itu akan diberikan kepada kamu sebuah petunjuk yang bagaimana yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan ya. Jadi untuk kamu orang show babi itu sebenarnya cukup bagus sekali. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi itu semua. Jadi untuk orang show babi itu sebenarnya takut-takut ya. Jadi takutnya tidak ada sebuah kejelasan, takutnya tidak ada sebuah keberhasilan, kesuksesan yang bisa dicapai. Karena di bulan Mei ini, kalau saya lihat di bulan Mei ini cukup bagus sekali ya untuk masuk di tahun Shou Macan. Jadi apa yang kamu sikapi itu semuanya itu benar-benar bisa kamu raih, benar-benar bisa kamu dapatkan dengan lebih mudah. Asalkan banyak bersabar dan mau melakukan sebuah sisi baik dalam sebuah perubahan yang monoton ya. Nah, kita akan melihat dulu ada siklus kehidupan yang sangat memiliki sebuah kesamaan yang cukup berpengaruh ataupun memiliki sebuah pengaruh cukup besar dengan siklus kehidupan orang-orang show babi ya. Di sini hanya ada satu zodiak, yaitu zodiak Scorpio, dipengaruhi oleh dua planet Venus dan planet Mars ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu apa saja memiliki sebuah pengaruh dan kesamaan dengan siklus kehidupan orang show babi. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai Venus, Mars, dan Scorpio. Venus itu biasanya terkenal dengan sebuah kekuatan, sebuah kepribadian untuk bisa mengutamakan sebuah menghargai dan menghormati ya. Jadi dengan planet Mars dan planet Venus seperti untuk mendapatkan sebuah raih harapan, harta, benda, uang, materi ya. Itu semua mengenai tentang cita-cita, tujuan kamu, arah kamu seperti apa. Bisa tercipta sebuah hubungan dan kemitraan demi mencapai sebuah arah tujuan yang bagus ya. Bagaimana juga dengan planet Mars, itu juga ada sebuah daya saing dan sebuah sifat yang cukup tegas dalam diri kamu ya, dalam berprestasi ataupun sebuah keberanian dalam mencapai sebuah harapan. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah gairah untuk melakukan ataupun untuk berani bisa melakukan sebuah tindakan dalam memanipulasi, meraih sebuah harapan dan melakukan sesuatu yang terbaik dalam diri kamu. Jadi jiwa kamu itu seperti apa? Ada sebuah kepercayaan diri gitu ya. Jadi banyak pengaruhnya dengan siklus kehidupan orang show babi, zodiak Scorpio. Nah, jadi dengan kamu orang zodiak Scorpio, ini pun juga banyak memiliki sebuah kesamaan bahwa harus benar-benar bisa menggali sebuah kebenaran dalam sebuah harapan yang akan dicapai. Apa yang akan kamu lakukan itu bisa dijadikan sebuah sarana untuk mencapai sebuah tujuan ya. Tujuan yang sehat dan tujuan yang seimbang. Jadi diri kalian itu harus ada sebuah keseimbangan. Apa yang akan kalian lakukan tuh kalau bisa hindarkan sesuatu tindakan yang bisa merugikan diri kamu sendiri apalagi orang lain. Nah, itulah yang disikapi dengan bentuk dua planet dan satu zodiak Scorpio ya. Jadi kehidupan kalian itu banyak perbedaannya dan banyak sesuatu yang memberikan sebuah sisi yang positif. Tapi jika memang kita bisa berpikir pendek dan kita bisa berpikir buruk, maka semuanya itu akan berbalik arah ya. Jadi bukan mendapatkan sebuah kebalikan, tapi malah akan mendapatkan sebuah sisi yang buruk. Nah, jadi dalam diri kamu itu, apa yang nanti akan kamu sikapi nantinya itu benar-benar kamu harus bisa memberikan sebuah sisi yang baik, sisi positif. Dan mulailah dari sekarang, dalam waktu dekat di bulan Mei, kamu harus mulai bisa memberikan sesuatu yang sisi positif, sesuatu sisi yang cukup memberikan sebuah hasrat, gairah, semangat dan prestasi yang akan kamu capai nantinya ya. Nah, coba di sini kita akan lihat dalam diri kamu tuh mengenai asmara percintaan ya atau orang show babi. Nah, di sini orang show babi, kalau yang saya lihat di sini, apa yang dirasakan oleh pasangan kamu untuk orang show babi ya. Di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa
Di sini dia pengennya ada sebuah ungkapan ya secara menyeluruh, ungkapan secara openness, keterbukaan dan sebuah kejujuran ya. Jadi kamu harus ada sebuah sisi yang baik, mengungkapkan sebuah sesuatunya itu dengan lantang. Jadi mengungkapkan sesuatunya itu dengan tidak ada keterpaksaan, dan dia pengen tahu bahwa ungkapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Apa yang akan kamu mau, apa yang akan kamu harapkan itu semua bisa berjalan dengan baik asalkan kamu mau mendengarkan isi hatinya. Kamu mau tahu apa yang dia mau gitu. Jadi semua berhubungan dengan be in the present and dream of the future ya. Jadi di sini semua berhubungan dengan masa depan, masa kini dan masa sekarang. Jadi apa yang kamu lakukan di sini, dia selalu menganggap bahwa kamu itu adalah segala-galanya. Apa yang dia rasakan, apa yang dia mau dari kamu untuk orang Shobabi, dia pengen kamu tuh bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Dia pengen kamu itu bisa memberikan sesuatu yang benar-benar bisa memberikan sebuah pergerakan yang cukup harmonis, pergerakan yang cukup positif pada hubungan kalian. Jadi dalam diri kamu itu, ya, apa yang dirasakan oleh pasangan kamu di sini, ya, dia pengen kamu mengerti dia. Dia pengen kamu banyak mendengarkan dia. Dia pengen bahwa segala apapun itu bentuk ide gagasan, wawasan, dan bentuk pemikiran ataupun sebuah rencana tujuan, kalau bisa kamu mendengarkan dia. Setidaknya kamu lebih perhatian dengan dia. Karena ini semua harapan, sebuah impian bukan hanya untuk dia tapi hanya untuk kalian berdua ya. Jadi dia selalu menganggap bahwa kamu itu adalah you are limitless. Dia selalu merasa bahwa kamu itu adalah yang tak terhingga dan kamu adalah orang yang memiliki sebuah kepastian dalam membentuk sebuah hubungan, membentuk sebuah komitmen ya. Jadi apa yang akan kamu capai nanti di sini bisa memberikan ataupun sebuah tergambarkan sebuah hubungan yang positif ya. Nah, jadi apa yang akan kalian dapatkan, apa yang akan kalian rasakan itu kalau bisa kalian benahilah hubungan kalian lebih bagus, berusaha mendengarkan, berusaha lebih perhatian, berusaha lebih positif mendengarkan dia. Ungkapkan apa yang ada yang sudah diberikan sebuah tanda-tanda ataupun sebuah mungkin masukan, jadi bisa diberikan sebuah sisi yang baik untuk kamu dalam mendapatkan sebuah hubungan yang lebih baik. Coba di sini kita akan melihat pesan-pesan bijak kehidupan, bijaksana yang bagaimana akan kamu sikapi supaya kamu bisa lebih tergerak maju, bisa berpikir lebih maju, bisa berpikir lebih positif dalam pengharapan yang baik ya. Nah, di sini di bulan Mei untuk kamu orang Shobabi, pengaruh juga zodiak Scorpio, Venus dan Mars, kita akan mengambil satu kartu. Nah, untuk satu kartu ya di sini ya kita akan lihat. Di sini kata bijak kehidupan itu mengatakan bahwa berusahalah untuk dapat berpikir lebih positif agar hal-hal yang tertarik di sekitarmu adalah hal-hal yang positif juga. Nah, ini sudah sangat cukup bagus sekali untuk kamu orang yang bershobabi ya. Jadi berusahalah untuk dapat berpikir positif agar hal-hal yang tertarik di sekitarmu adalah hal-hal yang positif juga. Nah, jadi ini untuk kamu orang shobabi diharapkan ya ada tujuannya tuh bisa berpikir positif. Jika sudah berpikir positif, matangkan jiwa kamu, matangkan segala apapun yang akan kamu lakukan, semua sudah terarahkan dengan hal yang positif, maka segala sesuatunya pasti akan diberikan, segala sesuatunya dengan sisi yang baik ya. Nah, jadi untuk kamu, selamat untuk kamu orang Shobabi, untuk di bulan Mei ini sangat bagus sekali. Jadi semua sisi baiknya, sisi positifnya akan semua tergambarkan dengan sisi yang cukup bagus ke depannya ya. Tetap spirit, semangat, bergairah dan berpikir positif, berpikir jernih dan berpikir panjang dalam berprestasi. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk orang Shobabi. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai siklus kehidupan kamu, mungkin dari segi zodiak, show ataupun siklus kehidupan yang lain, Anda bisa menanyakan dengan seputar ramalan, ya, bisa ramal kartu tarot ataupun hasil penerawan batin ya. Bisa dicatat nomor WhatsApp saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.